Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Tema tayangan video kita kali ini masih melanjutkan tema panjang kita, parenting, dan fokus pada problematika relasi dengan anak zaman now. Dan fokus subtema kita adalah perbuatan anak dikala mengalami krisis. Dan dalam tayangan sebelumnya, kita sudah membuat peta permasalahan yang dihadapi anak muda zaman now. Kita menjadi semakin tahu apa yang dialami sebagai masalah dalam diri anak-anak kita, sehingga kita dengan mudah bisa memonitor bagaimana permasalahan itu terjadi dalam diri mereka. Dengan melihat masalah umum yang sering terjadi sebagai orang tua, kita juga bisa dengan cepat menolong mereka yang bermasalah, tidak dibiarkan. Sekarang ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh anak zaman sekarang bila mereka menghadapi krisis dalam hidupnya. Permasalahan yang dihadapi bila tidak segera diatasi akan membawa anak mengalami depresi sebagai perpanjangan masalah yang tak terselesaikan, dan ini sangat bahaya. Kita bisa melihat gejala-gejala itu dalam perbuatan atau tindakan anak-anak kita. Marilah kita sebagai orang tua menjadi semakin peka akan apa yang terjadi dalam diri anak-anak kita lewat perbuatan yang dilakukan bila mereka mengalami krisis. Kita berharap bahwa tayangan video ini membantu kita semua yang mencintai anak-anak kita dan tidak semakin kehilangan mereka dari kehidupan normal sehari-hari, tetapi semakin membantu mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, takwa, setia, dan berbakti kepada orang tua, Tuhan, agama, serta negara menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih Anda telah mendukung kami, dan selamat menyaksikan konten ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di bawah ini saya sampaikan hasil riset para ahli. Mereka melakukan penyelidikan untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang muda dalam menghadapi krisis. Inilah beberapa cara yang umum, tindakan yang dilakukan saat remaja mengalami krisis. Untuk lebih jelasnya, kita akan bagikan dalam dua kategori: tindakan atau perbuatan positif dan negatif. Dan kita akan ulas bersama satu persatu. Yang pertama adalah tindakan yang dilakukan secara positif pada anak mengalami krisis.
pertama-tama dikategorikan sebagai olahraga. Biasanya mereka mencari kompensasi positif dengan melakukan olahraga secara gencar dan aktivitas fisik lainnya. Mereka membakar seluruh energinya dalam badannya dengan melakukan renang, tenis, lari, bersepeda, naik gurun, marital act, dan sebagainya. Di zaman sekarang, tindakan yang mereka lakukan adalah curhat atau berbagi pengalaman dengan teman-teman dekatnya. Itu poin kedua. Bisa lewat WhatsApp, video call, SMS, WB-an, menelpon sana sini. Dan mereka bisa berjam-jam menghabiskan waktu dengan sahabatnya, ngobrol yang penting sampai yang tidak penting sama sekali. Selain itu, secara positif juga sering mereka akan menghabiskan waktu dan membunuh waktu-waktu sepinya dengan membaca buku, membuat prakarya tertentu, main musik, coba-coba menciptakan lagu dengan syair, bikin puisi, menggambar serta menulis di buku harian. Ada yang membuat kue, memasak, berkebun, dan sebagainya. Dan tidak jarang ada yang membuat tindakan dengan beres-beres dan bersih-bersih. Mereka membuat dirinya sibuk dengan mengurus atau otak-atik mekanik mobil, motor, atau mesin, atau bahkan bikin perabotan kecil-kecilan. Ada pula yang menghabiskan waktu dengan mengurus hewan peliharaan, yang pokok hidupnya yang mengalami stres itu terisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Maka hal ini dikatakan perbuatan positif. Namun benar bahwa anak-anak yang melakukan perbuatan atau tindakan itu tidak dalam keadaan krisis. Ukurannya adalah bila melakukannya sudah cenderung ekstrim, itu bisa menjadi tanda krisis. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah tindakan yang negatif yang dilakukan sebagai lampiasan dari emosi yang menekan hidupnya. Banyak anak muda lari dengan perbuatan seperti makan-makan, nonton, jalan-jalan, bahkan sampai pada titik ekstrim membahayakan dirinya sendiri. Tidak sedikit anak-anak muda yang melakukannya dengan sering mengurung diri, do nothing istilahnya, tidak melakukan apa-apa. Mereka menghabiskan hidupnya dengan hanya melamun, menangis, menghayal. Dan ini perlu sungguh pendampingan khusus. Jangan sampai anak kebablasan sampai taraf tidak waras. Seringkali ada anak yang mengungkapkan dengan melampiaskan marah-marah tanpa tujuan dan alasan. Akhirnya anak terpuaskan bila mereka berantem dengan orang-orang lain. Kalau tidak, mereka melampiaskan emosi pada orang lain atau pada benda-benda di sekelilingnya. Hati-hatilah bila hal ini terjadi pada diri anak-anak Anda.
Mengapa anak-anak kita sering ngambek, marah-marah tanpa sebab yang jelas? Bagi anak-anak laki-laki, banyak yang melampiaskan dengan merokok. Bahkan ada yang jatuh dalam mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Ada pula yang melakukan self-sabotase atau sabotase diri, seperti tidak makan, tidak mau belajar, tidak sekolah atau kuliah, tidak mau mandi, gondrong dan sebagainya. Dan hal yang sungguh merusak hidup adalah mereka yang sering melakukan pornografi atau gameografi, dan ujung-ujungnya melampiaskan yang sering dilakukan adalah tidur, dan tidur. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang bisa kita tanyakan lebih lanjut adalah, apakah yang menjadi sebab dari masalah-masalah ini? Banyak sebab. Selain problem pokok yang dalam tayangan sebelumnya sudah kita sebutkan. Misalnya problem dengan teman, problem dengan cinta, dengan akademik, dengan orang tua dan saudara, dan dengan diri sendiri. Namun para ahli menyimpan dan menyelidiki lebih lanjut bahwa semua ini terjadi karena orang tua yang lalai dalam tugasnya sebagai pendidik anak-anak. Para ahli berpesan dan berpendapat bahwa problem itu terjadi karena kurang pengawasan dari orang tua. Ini penting bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Pendampingan yang sehat tetap sangat dibutuhkan. Seperti seorang yang bermain layang-layang adalah prinsip pengawasan. Sekali lagi saya tegaskan, harus ada prinsip ketat, ada kebebasan yang diberikan kepada anak-anak. Ingat, banyak disodori musik dan film yang mendayu-dayu, jadi sudah terbawa emosi, sehingga logika tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua adalah lemahnya iman sang anak. Ini menjadi keprihatinan gereja dalam pendampingan iman anak-anak muda. Banyak cara, banyak aktivitas yang ditawarkan, bahkan sesuai dengan minat dan bakat, tetapi tetap tidak mendapat tanggapan. Mereka tidak melihat bahwa pendidikan iman itu penting. Banyak orang tua yang lalai. Fungsi dan peran ayah sebagai imam dalam keluarga banyak yang tidak dilakukan. Bahkan banyak orang tua yang malas ke gereja. Apalagi berdoa dalam keluarga tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Salah satu tugas Bapak adalah menguduskan keluarganya. Bagaimana ayah bisa menguduskan keluarganya kalau dia tidak bisa berdoa dan tidak biasa melakukannya? Hanya sedikit orang tua yang mempunyai perhatian dalam hal ini. Fokus mereka sukses dalam hal duniawi saja. Tiadanya perhatian dan ajaran orang tua yang baik membuat anak tersebut
tidak bisa menolak melakukan hal yang dilarang oleh norma dan agama. Namun justru dipikirnya dapat membuatnya terlibat dan terlihat keren, memprihatinkan. Itulah komen saya secara pribadi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya menyebabkan generasi muda salah bergaul dan salah langkah dalam kehidupan mereka? Berikut adalah jawabannya. Bahwa penyebab munculnya generasi zaman now ini adalah yang pertama, pengaruh kuat dari dunia modeling yang terjadi di lingkungan kita. Pengaruhnya membuat anak-anak tersebut meniru apa yang mereka lihat. Dan yang kedua, tidak juga bisa dipungkiri bahwa peran serta lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Lihat saja apa yang terjadi di lingkungan kita dengan segala budaya dan mentalitas yang terjadi. Merubah dunia dan budaya serta mentalitas orang sekarang ini sungguh terjadi. Yang ketiga, kurangnya edukasi yang diberikan orang tua untuk mengembangkan diri si anak dan mengajarkan pengalaman hidup yang positif untuk menambah wawasan si anak. Karena banyak orang tua yang tidak mau belajar dari sumber yang bisa dipelajari. Bahkan banyak orang tua yang hanya puas dengan warisan yang diterima dari tradisi orang tuanya saja. Mereka tidak mau atau malas membuka diri untuk mengerti dunia sekitarnya yang sungguh-sungguh berubah. Akhirnya, inilah tugas Anda sebagai orang tua. Anda sudah berjanji dan sudah diberi karunia oleh Allah untuk mendidik anak-anakmu menjadi manusia yang semakin manusia. Semoga Anda semua menjadi sadar akan janji itu. Baik dan jeleknya anak akan sangat tergantung pada Anda yang menjadi pendidik pertama dan utama. Sekali lagi, selamat berjuang dan belajar. Akhirnya, doa dan berkatku menyertai keluarga dan anak-anak Anda. Terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.